kok saya merinding gitu, kayak takut gitu, kata saya tuh. Ampun. Kita syuting di sebuah rumah terbengkalai. Mungkin ada yang kurang senang ya, Baus ya. Ini wah parah ini. Baus ngerasain apa? Ya merinding juga ini. Ini tiba-tiba goyang. Iya. Tadi ada suara apa tuh? Seperti yang melempar ya. Iya tadi. Dilihat ya, turun dulu. Barangkali kucing, kata saya tuh. Ternyata benar kucing. Wah, Pak ini mati Pak. Aduh, pinggirin aja. Waduh, ini saya gimana ini? Keluar nggak berani. Semakin malam itu nambah kankerannya itu makin nampak. Sekelebatan itu kayak orang gitu kan. Wah, pengen ketemu Cilacap, naik nggak bisa jalan, mobil turun ganjel Gus, ganjel. Tok ganjel tok, tok ganjel, ganjel tok, tok ganjel tok, ganjel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat Malam Mencekam. Kembali hari ini Mang Ei dan tim mengunjungi Anda di sela-sela istirahat Anda malam hari ini untuk mengantarkan kisah nyata. Hari ini kembali di depan kita sudah hadir Wak Uus. Sebagian sudah mengenal Wak Uus siapa itu ya. Wak Uus banyak sekali pengalaman kehidupannya tentang kisah-kisah mistis. Kali ini Wak Uus akan bercerita kembali pada waktu Wak Uus berprofesi sebagai supir tronton. Ya, Itu di tahun 2006 2007. 2007. Iya. Gimana kejadiannya tuh Wak Uus sampai banyak kejadian mistis-mistis gitu? Iya. Emang sering ya? Ya inilah kejadiannya tuh nggak terfikirkan oleh Di saya luar nalar di luar ya? nalar. Oke. Nah nanti diceritakan Wak Uus. Siap. Kita berada di sebuah rumah terbengkalai yang sudah lama tidak ditempati oleh pemiliknya di daerah Cirebon ya. Wak Uus, sebelum kita mulai, ini ada oleh-oleh sedikit dari Malam Mencekam biar ceritanya semangat ya. Buat Wak Uus sambil nyupir tronton pakai ini nanti. Oh, adem ini, sejuk bahannya. Iya, mudah-mudahan suka ya Wak Uus ya. Iya, suka Untuk sekali nih. Untuk sobat yang ingin memiliki silahkan infonya ada di kolom deskripsi. Sobat MM, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum kenal dengan Wak Uus, ini videonya banyak sekali ada di atas. Silahkan pilih-pilih siapa itu Wak Uus ya. Nonton-nonton dulu lah kisah-kisah sebelumnya. Wak Uus sehat Wak Uus? Alhamdulillah sehat. Usia sekarang berapa Wak Uus? 27 Mang Ei. 27 nih bener ya? 72 nih? 47. 47? Ya. Palsu itu. Ini kalau saya taksir sekitar 55 lah ya. Bener gak? Enggak bener, 47. 47 ngarang lu mah. Ya, profesi apa sekarang udah berubah? Ya, alhamdulillah sekarang sih jadi wirausaha aja. Wirausaha. Ya, kelapa sekarang. Oh kelapa. Kelapa. Jadi ngupas kelapa dulu baru diparut gitu. Oh itu Jadi aja. parut kelapa ya sekarang mah itu. Ya kita dengarkan kisah Wak Uus ketika menjadi supir truk tronton. Silakan Wak Uus.
Saya waktu itu tahun 2006 dengan teman. Kebetulan 2006 itu saya belum ada pekerjaan yang tetap lah. Artinya menganggur. Pas pertemuan dengan teman itu, teman menawarkan sebuah pekerjaan ke saya. Katanya, "Us, mau nggak kerja jadi supir?" katanya. "Kemana?" "Ya ngirim-ngirim barang ke, ya banyak lah, Surabaya, ke Purwokerto, ke Semarang," katanya. Mungkin bisa jauh lagi gitu. "Oh ya boleh lah," tertarik saya, kata saya tuh. "Bawa apa?" "Ini ada pengiriman tergantung dari ininya apa, banyak enggaknya. Kalau di bawah 15 ton itu paling kita bawa double," katanya. "Tapi kalau sudah 30, di atas 30 ton, di bawah 35 pakai tronton," katanya. "Oh, ya udah bisa nyupir?" "Bisa," kata saya tuh. Ya udah, akhirnya saya ini apa, melamarlah ke perusahaan tersebut. Mungkin dari teman mengajak itu ternyata bukan hanya dia kerja di situ, ternyata dia orang kepercayaan dari yang punya perusahaan tersebut. Jadi sekali lamar besok berangkat gitu kan. Katanya saya ngobrol dengan yang punya, "Gimana? Bisa?" "Ya cuma pertanyaan sederhana aja lah. Mana lamarannya?" "Ya bisa, bawa tronton bisa Bu." "Gimana?" "Oh ya udah besok berangkat ya aja." "Oh ya udah," katanya. Ya hari pertama lah, alhamdulillah mungkin waktu itu rezeki lancar juga, artinya bisa cepat dapat pekerjaan dengan mudahnya gitu kan. Kebetulan teman yang saya itu, wah ya hebat juga di situ, ternyata setelah saya masuk kerja itu punya jabatan. Mungkin hari pertama ini saya cerita kena kiriman itu dalam kota dulu, waktu dalam kota di Cirebon itu. "Oh," kata saya itu, "ini perusahaan itu bergerak dari kayak semacam semen lah. Nah, jadi ya mungkin muatannya ini akan melebihi kalau misalkan ada pesanan-pesanan proyek itu akan lebih besar gitu kan. Nggak ada, artinya nggak sedikit lah." Ya berjalan 3 bulan, saya mungkin dites dari kotaan dulu, pekerjaan saya begini-begini. Nah ini sudah sering nih saya berangkat ke Purwokerto, kirim pakai double, kadang pakai tronton, itu seringnya. Nah ini cerita ini mungkin saya nggak pernah menduga, dari sudah beristilahnya berapa ya, 2006 masuk ke 2007 udah setahun. Saya sering bolak-balik ke Purwokerto, Semarang itu pakai mobil itu nggak apa-apa. Nah ini cerita ini mungkin agak ngeri juga gitu kan. Ya artinya dari saya ini, kejadian ini tidak pernah saya duga sama sekali gitu. Bermacam-macam lah apa gitu kan. Jadi ceritanya begini. Waktu itu hari Senin atau Selasa ya. Selasa itu pemberitahuan dari perusahaan manggil saya. "Pak," katanya, "nanti minggu depan," ceritanya minggu depan itu ada perjalanan mungkin jauh gitu. "Loh ini mau kemana Bu?" "Ini langsung," katanya, "jadi nanti ada pengiriman dari Cirebon langsung ke Purwokerto. Nanti setelah Purwokerto langsung ke arah Semarang. Nah dari Semarang nanti bawa barang lagi ke sini," katanya. "Karena di sana ada banyak barang retur." "Bawa mobil apa Bu?" katanya. "Ya tronton, jadi banyak." Waduh, berarti dua ini kata saya tuh, 2 agen yang saya kirim kan. Ya makanya dari sekarang udah harus dipersiapkan, mungkin perjalanan itu butuh waktu lama gitu kan. Soalnya muter juga, karena pada saat itu jalan arah Cirebon Purwokerto yang lewat Bumiayu itu sedang dibongkar. Jadi namanya daerah itu daerah Tonjong. Jadi daerah Tonjong itu perjalanan misalkan dari bawah itu naiknya ke atas bener-bener naik, bukan mayat atau gitu, naik. Nah itu sering terjadi kecelakaan banyak di daerah itu tuh. Mungkin dari pihak-pihak situ mungkin banyak kecelakaan, akhirnya mau diratain dan kita nggak bisa lewat situ. Dan
terpaksa ya harus lewat dari arah Ciamis. Jadi jalurnya Ciamis nanti ke Kawali dulu, ke Kuningan, Kawali, Ciamis, arah ke Banjar, terus ke Majenang. Nah Majenang keluar Cilacap, baru bisa ke Purwokerto gitu kan. Jadi pada saat itu ya saya tunggu-tunggu, Senin lah berangkat gitu kan, saya bawa kenek. Kata saya tuh, ini ada muatan ke pabrik dari kantor ke pabrik, suruh muat itu. Oh ya, langsung dimuat. Ya lama, keneknya mana? Ini adalah ya boleh dikatakan keneknya si Agus aja lah. Gitu Agus muat apa sambil beresin. Coba Gus diliatin dulu semuanya kan gitu kan. Kalau tonton itu harus bener-bener apa, nggak bisa kalau kita dorong, mogok dorong itu nggak bisa. Tonton paling harus diem gitu kan. Nggak bisa kayak mobil biasa. Mogok bisa didorong, dipinggirin bisa. Tapi kalau tonton harus bener-bener apa, kondisinya fit, mobil itu harus fit sekali. Jadi hari itu setelah selesai muat semuanya, itu nggak salah 33 ton nggak salah ya waktu itu. Isinya itu kayak semen. Jadi semen ya bentuknya semen, tapi ya saya nggak mau nyebutin nama perusahaannya, tapi mungkin orang yang kenal saya tahu pernah kerja di situ pasti gitu kan. Pada hari itu udah selesai berangkat, udah selesai muat semuanya. Berangkatlah saya dengan kenekku, saya berangkatlah ngambil berkas semuanya sama ongkos apa kas gitu kan, bawa berangkat lah. Dari perjalanan kita santai aja, kita nggak ada apa pemikiran macam-macam. Memang udah terbiasa kita berangkat ke situ kan. Si Agus Pak, jangan apa, yang bisa nggak yang cepat katanya. Ya nggak bisa, ini kan perjalanan udah tahu sendiri, harus ke Purwokerto dulu. Perjalanan dari Cirebon ke Purwokerto itu bisa makan 7 sampai 8 jam waktunya katanya. Udah santai aja Gus, uang mah ada kata saya tuh. Mau apa lagi kalau di sini kan, kalau tronton itu belakangnya bisa tempat tidur itu. Jadi kalau keneknya apa capek apa ya bisa tidur di belakang. Terus ini perjalanan tronton itu nggak bisa lebih dari 50 atau apa lebih 60 nggak bisa. Paling maksimal 40 karena muatan berat. Terus kalau dipaksakan itu ban akan panas, bisa meletus gitu. Jadi itu harus hati-hati. Berangkat lah kita gitu kan. Ya, udah jalan, udah semuanya dicek semua sama ahli bengkelnya di situ. Udah beres semua katanya, rem apa enak semua, oke berangkat. Di perjalanan kita ngawalin, jadi ini pabriknya itu beda dengan kantor. Nah, dari daerah Kedawung itu saya berangkat langsung ke arah Kuningan. Di perjalanan saya perasaan itu ada kucing lewat, mungkin kesenggol atau ketabrak, saya nggak ngerti lah. Das, ada apa tuh Gus kata saya tuh, kok kerasa gitu kan. Harusnya sih kalau udah bawa muatan itu nggak terasa itu, walaupun kucing ataupun ngam apa tuh nggak terasa, kecuali yang bener-bener lubang gede baru terasa, soalnya apa sih berat, kok kerasa gitu. Dilihat ya, turun dulu, barangkali kucing kata saya tuh. Ternyata benar kucing. Wah Pak ini mati Pak, udah pinggirin aja. Saya nggak kepikiran gimana udah pinggirin aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan di tengah-tengah aja, dipinggirin sama Agus. Terus saya berangkat lagi. Jadi artinya posisi itu kan gini, keberangkatan saya aja udah pikiran saya, waduh berapa lama ini saya kesana gitu. Jadi nggak fokus kesana sini. Jadi fokus saya perjalanan kira-kira cepet datang gitu kan. Jadi si Agus cuma minggirin aja langsung berangkat, tinggal gitu kan. Berangkat lagi saya. Dan ya saya istilahnya belum kepikiran ke situ lah, artinya belum ada pikiran berangkat aja. Sementara perjalanan itu sempat ada pikiran gitu lah, kok saya kenapa kucing nggak dikubur, nggak digini-gini. Sementara menurut orang sini kan mitos-mitos itu
pasti akan ada sebuah, ya boleh dikatakan musibah ke depannya nih. Maksudnya ke depan tuh artinya kita perjalanannya belum selesai tapi awal udah pertanda begitu. Saya ada kepikiran ini tapi cobalah dibuang aja lah. Pikir saya normal aja gitu kan. Dari perjalanan itu ya naik lah ke Kuningan. Nah ini ke Dharma udah mulai naik. Udah Dharma itu waduk lah, cerita waduk itu naik ke atas sambil liku-likuin. Setelah lewat dari Kawali, jadi Kawali itu ke arah Ciamis ini ada tanjakan tapi kayak gunung itu, naik turun. Pas saya naik pertama bisa gitu kan, pas turun lagi, pas naik kedua kok ini berat. Saya lihat spion, lah kok ban belakang ngebul gitu, kenapa? Saya langsung minggir itu. Minggir, dilihat, wah ini kan pas remnya kena, ini gimana? Nah dari situ wis pada turun, udah diganjel semua Gus ganjel. Saya lihat dulu, wah ini bahaya nih kan pas begini kita muatannya segini. Jadi saya telepon lah kantor gitu kan. Ini berat bebannya 33 ton, mana bisa orang bengkel-bengkel yang itu kan. Jadi saya telepon kantor, sementara masih ada di wilayah boleh dikatakan Ciamis lah, di wilayah Ciamis tersebut. Nah saya telepon kantor katanya, halo, oh ya ini, ya saya langsung telepon ke ininya aja, ke bagian bengkel, namanya itu udahlah disamarkan aja Dedi. Pak Dedi, ini saya kena mogok nih Pak. Loh kenapa Pak? Mesinnya bukan, ini rupanya kanvas remnya ini slip kali ya. Kenapa ngebul? Kata saya, kok keluar asapnya banyak. Waduh gimana ya aja? Kata Pak Dedi, loh gimana? Ini saya lagi ada di Sumedang katanya. Wadah, ini bisa lama juga nih. Si Agus juga, Gus ini bisa lama nih. Yang lainnya ada nggak Pak Dedi? Ini ya coba nanti saya kontak katanya, kontak yang di kantor. Gini-gini, ya udah barangkali itu jangan lama-lama Pak. Ini perjalanan dari saya waktu itu berangkat jam 2 ya. Datang ke Ciamis Tronton aja udah maghrib, ya hampir isya lah ya, karena lama gitu kan. Nggak kayak mobil biasa santai, mesti santai, muatannya kan berat. Antara isyan di Ciamis itu kan. Nah dari situ jadi saya bilang ke Kenek, Gus ini Pak Dedi nggak bisa kesini, katanya lagi ada di Sumedang tapi nanti mau kesini. Jadi sementara bermalam dulu. Kebetulan sekali di sebelah kiri itu ada musola gitu. Nah Gus ada musola tuh, ya terserah mau tidurnya di musola ya mangga, kata saya, di mobil juga boleh, kata saya, silakan aja. Jadi sambil nunggu ini kan si Agus tak suruh, Gus sana beli kopi dulu, kata saya tuh, gini. Apa persiapan barangkali rokok apa ya, oke ya siap Pak. Jadi Agus jalan gitu kan. Malam kalau daerah situ malam udah nggak ada apa-apa itu. Ya maksudnya mobil sih emang ada, cuma ya terbatas aja. Nah, semalam ya udahlah kata saya tuh, udah tidur di itu aja di musola aja kalau itu. Ya udah Pak, sambil beli autan waktu itu kan. Ya beli Agus apa semuanya persiapan lah, rokok apa sampai makanan, sambil ngobrol-ngobrol jam 7. Kirain saya mungkin perjalanan, saya telepon mungkin ada gitu kan. Jam 9 jam 10 pasti datang nih, saya telepon lagi jam 9. Pak Dedi kata saya tuh, kok nggak datang. Waduh Pak Us gimana ya? Nggak bisa sekarang ini, orang nggak pada ngerti katanya ke mobil tuan, jadi harus tunggu saya. Waduh gimana ini, berarti saya mesti berapa lama? Nggak Pak, kata dianya, ini saya juga masih posisi di Sumedang, nanti mungkin besok selesai saya langsung pulang. Nah mungkin ke Bapak katanya, wah bisa besok malam dong kesininya. Ya mudah-mudahan Pak, lebih cepat lebih baik kan saya. Iya sayanya terlalu lama ini. Jadi dipaksa lah, arti terpaksa saya nginep di situ kan, di musola itu.
Jadi untuk diperjelas, musola itu letaknya nggak dekat dengan mobil, ya tapi jelas terlihat lah itu musola. Nah sementara kalau kalau di daerah kampung itu lewat musola bukan kayak di kota sekarang ini, musola lewat jalannya bagus. Ya itu masih kanan kiri kan kebon gitu kan. Agus beres, beli semua jadi kayak kita ke musola gitu. Saya bilang Gus barangkali mau tidur capek tidur aja. Nanti saya pengen nunggu perubahan dari Pak Dedi sendiri barangkali ada sesuatu perubahan Pak Dedi bisa kesini malam ini kan atau anak buahnya kita nggak tahu. Ya udah dihubungin aja Pak supaya Pak Dedinya mikirin ke kita katanya. Dedi juga Agus juga ngerasa takut juga. Ini musola juga kotor, disapuin dulu, diapain dulu kan sama sayanya kan gitu. Tikar nggak ada sejadah aja biasa gitu kan. Nah si Agus sementara tidur di ya dekat pengimaman lah kalau itu. Nah letak itu kan kalau kiblat ke sana berarti saya tidur itu sebelah kanan gitu kan, pojok. Saat saya sudahlah tidur aja, saya tidur. Kalau kata orang Cirebon sih tidur apa namanya tuh lagi waktu saya tidur itu nafas sesek, nggak bisa bangun, ngomong nggak bisa, itu namanya direp-rep katanya. Ya menurut yang mungkin lain daerah lain juga itu namanya direp-rep atau gitu kan nggak tahu. Saya berusaha bangun, ini kenapa kok bisa direp-rep begini? Bangun istighfar, astagfirullahaladzim, saya ada apa nih kata saya tuh. Mungkin ini ada, kalau saya menurut saya ini penunggunya udah banyak ini sampai berani-berani ngerep-ngerep istilahnya saya yang lagi tidur ganggu gitu kan. Saya nggak bisa tidur, melek lah saya sampai si Agus juga. Kenapa Pak katanya? Direp-rep sudah tidur aja kamu. Ya udah tidur, Agus tidur, saya tetap itu. Dan dari situ awal malam ini aja ada yang lempar. Kenapa kok? Wah ini pikir saya udah aja lah mungkin binatang atau apa gitu kan. Semakin malam semakin kok suara kuntilanak ini ya apa ya. Jadi kayak nggak jauh tapi kok kayak ada di telinga gitu. Nah, kalau orang-orang dulu kan ngomong kalau misalkan kelihatan apa kedengarannya jauh tapi jelas itu berarti dekat tuh. Saya ingat omongan itu, wah, ya badan merinding semua. Ini orang dua, Agus juga belum tentu kalau dibangunin berani. Waduh ini saya gimana ini? Keluar nggak berani. Semakin malam itu nambah kankeran itu makin nampak. Sekelebatan itu kayak orang gitu kan. Wah ini juga bikin saya takut juga. Ini cuma orang dua kata saya ini. Yang jadi bikin takutnya itu kan karena musola itu tidak terurus. Coba kalau terurus berarti kan orang mungkin tiap hari, tiap waktu itu kan ada yang sholat, ada itu kan bersih. Sampai pada waktu jam 2 itu jendela kayu yang bukaan itu ngebuka sendiri, gobrok. Wah terpaksa, Gus bangun kata saya tuh bangun ini. Waduh ada apa? Ada apa Pak? Ini lah. Waduh angker, Agus sudah takut sekali Pak. Besok saya pulang, waduh kata saya tuh, ini sih parah kamu Gus. Jangan, saya di sini nanti belum tentu Pak Dedi besok datang tuh. Akhirnya malam itu dilalui lah, istilahnya dilalui dengan ketakutan aja. Subuh alhamdulillah ada yang datang subuh tuh. Lah ada orang kata saya. Assalamualaikum. Lah ada orang datang sholat gitu kan, sholat subuh adzan apa biasa. Ngobrol dulu sebelum itu tuh. Dari mana Pak? Dari Cirebon. Itu kanvas remnya itu mungkin selip lah. Jadi perjalanan terganggu Pak, nggak bisa jalan. Sementara saya jalannya masih jauh kan ke Semarang. Oh iya Pak nggak apa-apa. Ini saya mesti lapor nggak? Soalnya tadi malam kemalaman pisan, saya nggak tahu harus kemana. Oh nggak apa-apa Pak, nanti saya antar rada siang ke Pak RT-nya. Ya udahlah kalau gitu. Ya setelah sholat subuh rada siang. Saya izin ke Pak RT, maksudnya izin
Satu, mungkin lama, artinya kan Pak Dedi janjinya sehari besok malam, nah nanti malam mungkin datang gitu kan. Nah kedua, belum tentu malam ini gitu kan, jadi ya lapor udah selesai. Dan ternyata yang jadi terbukti itu setelah saya keluar dari istilahnya musola pagi itu mau nganter Pak RT, jadi tempat yang saya tidur sebelahnya itu keranda mayat. Jadi keranda mayat, oh yang bikin erep-erep tuh ini kata saya tuh. Waduh. Ini berarti saya waktu tidur itu direp-rep sama ini. Jadi untuk ya istilahnya untuk para pendengar ini, kalau misalkan emang ada keranda itu jangan tidur sebelahnya keranda. Itu pasti akan direp-rep. Nah ini bukan mitos, barangkali mau nyoba silakan nyoba aja tidur sebelahnya keranda, berani nggak gitu. Apalagi di dalam keranda, di sebelahnya aja pasti direp-rep, diganggu lah gitu kan. Wah ini berarti saya harus tidur di sebelah sini kalau nanti malam sampai Pak Didi nggak datang gitu kan. Oke lah wis tahu kata saya tuh gini-gini. Sampai siang saya telepon, Pak gimana Pak? Saya masih di Pusus Mendang Pak, belum bisa ke situ gini-gini. Anak-anak nggak pada yang bisa, nggak ada nganuin itu. Dongkrak aja saya nggak berani, kata saya tuh kalau mau di bengkel sini saya takut barangkali salah gini-gini. Udahlah nunggu Pak Dedi aja kata saya tuh. Ya udah tunggu Pak, sabar Pak, udahlah aja nggak apa-apa kan ada tempat di situ ada, ya tronton sih ada kan, ya di mobil juga. Ya bukan masalah mobil tronton sih ada tempat tidur Pak. Ini masalah tempat sininya. Ini kan saya udah hutan, bukan oh di mana? Di sini dijelasin. Waduh iya ya Pak. Kalau di kota misalkan udah masuk ke kotanya Ciamis sih nggak perlu, seminggu saya berani kata saya, tak bilang gitu, ketawa Pak Dedi. Ya udahlah saya diusahakan ya wis. Ya malam itu akhirnya terpaksa bermalam lagi di situ di ini. Nah si Agus udah tahu kejadian tadi malam, ini gusar juga nih Pak, ini nggak bisa tidur si Agusnya, jadi saya ketawa. Udah kamu tidur nggak apa-apa kata saya tuh, jangan takut, udah saya ada tenang aja, saya nggak tidur. Nah ini malam-malam kedua ini dari siang itu ada informasi ya dari warga kan, oh itu ada orang ini. Jadi kan kalau orang kampung itu ngobrol sambil ngopi sambil ngerokok, ini Pak esok silakan lah, saya juga minta keamanan di sini kan, saya bawa barang banyak ya terpaksa lang ya beliin kopi rokok Pak RT kata saya tuh ini Pak, kata Pak RT ngomong di sini hati-hati ya, artinya waspada aja, nggak apa-apa sih, cuma ya paling nampakin ini. Waduh emang gitu ya, emang di sini katanya musola ini tuh makanya rada sepi. Waduh si Agus sih kedengar, jadi udah gusar nih. Udahlah nggak apa-apa Pak, kalau misalkan emang takut nanti saya tidur ditonton kata saya tuh bisa. Iya Pak nggak apa-apa, di sini juga nggak apa-apa lah, di sini kata yang lainnya. Udah Pak jangan diituin, ladenin nggak apa-apa. Ya biasa kalau orang kampung kan pengen ngobrol apa sampai malam, yang ngobrol maghrib di situ Isa sampai jam 9 pada pulang. Orang tuh wis ini siap-siap juga nih saya. Udahlah saya nggak ada pikiran ke situ ke sini, nggak ada. Malam jam 12 saya paksain sholat, biar maksudnya ya minta perlindungan sama Allah supaya jangan diganggu sama hal-hal yang demikian gitu kan. Sholat, ya ini sholat aja, setelah sholat saya lagi zikir, itu di depan pengimaman itu kayak ada suara jedor loh. Wah ini gangguan apa lagi nih, bahaya nih. Udahlah saya habis zikir udah tidur aja, tidur. Belum lama lah, saya belum keadaan tidur, belum keadaan apa, ada suara nangis kan. Kok nangis? Wah, ini bener-bener apa yang diceritakan dengan Pak. Ini musola nggak sembarangan musola ini, karena emang orang-orangnya juga mungkin nggak banyak lah di yang sini, paling isya udah selesai, nggak ada yang sering ngurusin. Nangis itu ya apa ya, kalau orang nangis biasa itu kalau nangis orang begini kan bikin bulu kuduknya berdiri semuanya gini. Wah bener-bener, wah saya tahan aja lah, apapun yang terjadi kata saya itu udahlah, saya diem. Astagfirullahaladzim kata saya itu. Dari nangis tersebut, jadi pintu musola itu emang enggak saya tutup semuanya. Kelihatan saya itu ada yang ngintip di pintu itu.
siapa itu, kata saya tuh. Tak lihat lagi, rambutnya panjang, nggak banyak, cuma setengah badan gitu. Iya, pakaiannya putih juga. Tadi saya nggak nge, artinya normal, saya anggap normal, jangan sampai takut gitu kan. Dari keluar itu ya, keluar apa, keluar sebelah tuh, oh baunya bau bang kayak gini. Yang nangis tuh itu, dia tuh sambil nangis. Wow, wah udah wis, saya harus jurus satu aja langsung bangunin si Agus. Gus bangun, hilang. Udah pindah aja, pindah, kata saya tuh. Ini udah nggak, udah bener-bener kacau ini. Kenapa aja Pak? Udah pindah. Sudah malam itu pindahlah ke Tronton, udah tidur di Tronton. Sambil nunggu itu udah jam 2-an lah. Udah pindah aja. Ini saya yang di, istilahnya saya yang bener-bener penampakan tuh mukanya bener-bener kelihatan jelas lah. Artinya walaupun ngintip ini samar-samar gitu ya. Udah, oke, malam ini nggak, jangan di sini Gus, kata saya tuh. Pindahlah ke Tronton, tidur di situ. Dan alhamdulillahnya Pak Dedi antara jam 1 siang tuh nelpon, Bagus mana diletaknya aja. Ini saya lagi perjalanan ke situ. Alhamdulillah, kata saya tuh. Ini Pak Dedi cepet datanglah ke Ciamis saja, nanti ada Tronton saya, kata saya, arah Ciamis. Sebelum Ciamis itu ada tanjakan yang naik turun tuh. Wah ya, di situ sih rawan Pak deh. Ya kalau masalah rawan-rawan manusia mungkin bisa dikasih rokok, ngobrol bisa sama saya. Tapi kalau rawannya bangsa begitu kan susah Pak. Oh yuk ketawa. Jam 1 itu Pak Dedi itu dari jam berapa ya? Jam 1 sudah ada di Kuningan. Jadi di Ciamis itu antara jam 2:30, 3 dateng lah. Jadi diberesin. Waduh, ini kenapa aja bisa slip gini Pak Dedi? Ini yang masang siapa kemarin? Waduh, siapa ya? Nggak tahu, kata saya. Ini kan Tronton kan, siapa yang masuk siapa giliran kan kita nggak tahu Pak. Jadi ternyata terbalik. Harusnya kan kalau itu kan ada kanvas, itu kan ada per itu kan. Nah, pernya keluar, pernya yang di luar bukan ke dalam itu kan. Jadi ya selip ini sih nggak bisa dipakai. Jadi dibongkar dulu itu apa muatan dari berapa ton itu kan didongkrak tuh susah. Wow. Jadi ya nyari tempat dulu kira-kira kuat untuk angkat itu, dongkrak. Nah di kanvas rem kan buka dulu, ini diberesin lah Pak Dedi. Udah Pak, udah selesai, udah. Insya Allah lah sehat, katanya. Nah, ya udah Pak, saya langsung berangkat aja lah, sementara masih lama ini, kata saya itu Purwokerto belum bongkar, kata saya itu nanti ke Semarang. Lewatnya bukan ke Semarang, lewatnya tahu sendiri Pak. Iya Pak, udah selamat aja lah. Hati-hati boy, berangkat lah jam 7 tuh. Nah di jam 7 itu lewat, just berangkat. Bismillah, kata saya, bismillah lah, malam-malam berangkat lah gitu. Enak siang, kata kalau mama bawa-bawa gini tuh enak siang, malam tuh bahaya. Cuma ya kepaksa karena waktu udah, berarti perjalanan udah 2 hari kan. Udah nggak harusnya nyampe, udah balik lagi. Ini masih di perjalanan. Jadi setelah Ciamis itu kita lewat ke ini namanya Siung Wanara. Jadi di daerah Ciamis arah ke Banjar itu ada daerah Siung Wanara. Dan di situ tuh masih angker. Orang nih ada rombongan, jadi lewat, tapi kayak ini, kayak apa ya, baris. Cuma baris sampai kecil, sampai seanak umur 7 tahunan. Nah yang mungkin makhluk lah, kata saya. Saya berhenti yang pertamanya itu ngeliat saya, mukanya wah pucat tapi matanya merah gitu. Astagfirullahaladzim, ini tapi dia jalan masuk ke arah. Nah itu di situ aja lah. Kalau pemirsa tahu itu ada Siung Wanara di daerah antara Ciamis ke Banjar, Siung Wanara. Itu konon memang bener-bener angker gitu kan. Sampai sekarang juga terkenal tahu. Itu kalau misalkan mau bubaran, pacaran, nah katanya sih ke Siung Wanara aja bisa. Nah setelah itu lewat. Ya Allah, kata saya tuh, ini ada apa? Ya kembali ke pikiran saya kan, akhirnya wah ini gara-gara kucing atau apa ini, kata saya tuh. Coba dibuang aja, ini kok bisa sampai ketemu begini.
Saya tuh udah 1 tahun lebih kerja begini, tapi nggak pernah menemukan begitu tuh, nggak pernah sama sekali. Kok bisa gitu kan? Si Agus, iya sih Pak Haji, kok bisa tuh? Cuma kan tenangnya begini, kalau naik tronton itu kan tinggi, ya jadi kan kelihatan itu, tapi tenang. Ya tapi batin sih tetap takut lah, kelihatan orang seperti, kalau kata itu kayak kening gitu kan. Udah jalan, saya jalan lagi, ya Allah sebelum apa gitu. Wis, udah aja. Ini malam ini kata saya tuh, Gus, saya belum pernah nih kayak gini. Sampai dari sana ke sini ini ada kejadian apa mungkin hubungannya ada tak dengan mitos kita kena kucing tadi kemarin gitu kan. Iya Pak Jemukun, apa beli dikubur baik. Nah karena aku sih maksudnya bahasa Indonesia, kenapa tadi nggak dikubur aja gitu. Nggak disingkirin aja sih, ya kan buru-buru sih Gus kata saya tuh. Nggak ada itunya, nggak ada pemikiran ke situ. Udahlah, jalan lagi. Nah jalan, ini perjalanan unik juga ini, dari Majenang itu melewati gunung. Jadi gunung ini tikungannya ke atas gitu. Jadi pas nikung harus ke atas. Nah, saya tahu ini ada mitos. Jadi kalau misalkan di situ nggak bisa berangkat, maksudnya nggak bisa naik, itu harus diganjel, bannya harus dikencingin gitu kan. Saya ya artinya sering mungkin bukan pakai tronton ya, pakai mobil double lewat, itu biasa-biasa aja lancar. Itu hari itu begitu terjadi, Mai. Jadi yang namanya gunung apa ya? Nggak tahu lah, pokoknya nanti kalau misalkan itu tahu dari Majenang terus. Nah itu mau ke arah Cilacap itu, pengen ketemu Cilacap, naik nggak bisa jalan mobil, turun ganjel Gus, ganjel. Tak ganjel tak, tak ganjel, ganjel tak, tak ganjel tak, ganjel. Wah sepi malam, wah ini bahaya. Pak pimpin Pak, aku sih udah kalap aja. Itu sepi ya, posisinya posisi malam. Ya saya tahu, ingat. Jadi saya kencingin ban, Gus kencingin ban sana, dikencingin. Dah nanti satu lagi bisa jalan ya. Ya udah, Gus tunggu di depan ya kalau naik. Iya Pak. Jalan Bang. Emang mitos ya, apa mungkin kalau misalkan mitos ya masa dikencingin bisa jalan kan? Kalau bukan istilah bukan mitos sih, misalkan kalau dikencingin apakah bannya berkembang, tapi kan dikencingnya kan di bagian belakang, belum nyampe ke sana ban, kalau itu kan hitungannya jalan naik. Wah ini bener-bener nih kata saya tuh sambil nyengar-nyengar aja, ya Allah batin sih takut cuma istighfar, perjalanan masih jauh kata saya tuh dari Cilacap. Nah udah singkat cerita lah istilahnya, kita di situ aja udah naik udah beres sampai ke Cilacap. Ya alhamdulillah sampai Purwokerto nggak ada gangguan. Bongkar lah sebentar katanya. Bongkar, nunggu pagi dulu bongkar. Ya bongkar biasa giliran. Ya namanya orang, saya pikir selesai sebentar nih. Ternyata selesai sampai sore. Ya Allah, ini sih perjalanan malam lagi kata saya tuh ya. Udah kebayang ini nggak bakal nih siang berangkat saya. Iya. Datang awal, bongkar sampai tutup toko antara jam 5-an. Berangkat lagi saya dari situ. Ya kalau masalah tidur sih udah tidur jelas lah. Udah parkir aja saya udah langsung tidur. Persiapan sih kalau udah selesai. Ternyata sampai sore. Jadi jam 5 toko tutup, udah beres-beres faktur apa, beres, berangkat lagi saya. Nah dari perjalanan Purwokerto ke Semarang itu kan saya lewatnya keluar nanti ke Pemalang. Dari Purwokerto itu ada jalan yang bisa tembus ke Pemalang. Jalannya apa saya nggak tahu, tapi saya bisa adalah situ. Nah Pemalang itu kan lewat Pemalang. Nah di situ ada lagi nih antik lagi nih makanya. Ini saya juga wah ini parah kata saya tuh. Dari situ ada kebun yang tetap jati gitu, pohonnya pohon jati, jadi semua itu dari pohon jati semua. Nah dari situ itu seolah-olah ada orang yang ngumpul, tapi
nggak jelas ngumpulnya apa gitu, kayak ada api unggunnya. Wallahu alam apakah itu penampakan atau bukan, saya belum jelas. Soalnya saya sambil jalan itu orang pada ngerangkul gitu, bukan ngumpul gimana, ngerangkul berpelukan, tapi tengah-tengahnya kayak ada cahaya gitu kan, sambil muter-muter gitu. Wah, kata saya itu apa itu? Gus, kelihatan nggak? Iya. Apa sih Pak itu Pak? Lillahi ta'ala bos, astagfirullah, istighfar yang banyak, kata saya itu. Istighfar gini. Wis baca-bacaan Gus. Baca ayat kursi, kalau bisa baca ayat kursi yang bagus. Yang banyak, kata saya itu. Ayo Gus. Itu saking takutnya saya, istilahnya ini perjalanan benar-benar sampai segitunya, kata saya itu. Ya kembali ke pikiran yang awal lagi lah. Nah, keluar dari Pemalang lah, alhamdulillah beres. Jalan keluar Pemalang kan udah, itu kan lintas Pantura, keluar Pemalang just belok kanan wis langsung. Udah Pemalang lewatin Semarang, tapi nggak masuk Semarang terus. Di sini nih perjalanan ini. Jam berapa itu ya? Ya antara jam 12-an, jam 1. Dilah itu ngantuk saya kan. Aduh gimana ini lah serba, tapi karena emang posisi enak. Ini ada warung kelihatan saya, jadi saya berhenti. Udahlah, pikir ada warung. Gus lah, udah makan aja dulu, saya ngantuk ini. Istirahat sih jangan di sinilah, itu ada warung. Masuk ke warungnya kan, kalau warung di situ nggak kayak warteg apa gitu, bambu aja gitu. Saya di luar duduk. Bu, kata saya tuh, mesen kopi. Ibu itu keluar, ini nggak ada kayak apa, nggak kayak bahasa warung. Jadi keluar, ya bikin kopi. Saya Indomie, kata Agus ya. Saya lihat, jadi mukanya itu bukan kayak seperti seorang pelayan biasa, cuek, tapi pandangan apa tuh lurus, nggak nengok sini dari mana Pak, nggak ada basa-basinya. Itu saya nggak ada apa, cuma kok beda gitu. Kopi aja nyuguhin kopi, nggak ini Pak kopinya Pak, apalagi nggak ada. Diem aja, dia ini berdiri aja. Ya saya dilihat, dia mukanya kok pucat. Barulah di situ, wah ini kok saya merinding gitu, kayak takut gitu, kata saya tuh. Ampun. Kita syuting di sebuah rumah terbengkalai. Mungkin ada yang kurang senang ya, Bagus ya. Ini wah parah ini. Bagus ngerasain apa? Ya merinding juga ini. Nik tiba-tiba goyang. Iya. Tadi ada suara apa tuh? Seperti yang melempar ya? Iya tadi. Ini nggak apa-apa itu ini. Bukan Bagus yang gerakan, bukan? Saya tadi di sini aja, nggak kesenggol kan? Enggak lah, jauh. Nggak apa-apa lah. Lanjut. Nah, sampai selesai aja, nanti kita close aja, nggak apa. Ini nggak apa, iya. Ya mudah-mudahan lah. Tadi sampai mana? Aduh. Nggak konsen nih cerita. Kalau kayak gini, waduh parah. Mungkin ada yang nggak suka diceritakan. Iya bisa jadi. Aduh. Oke. Ini lanjut aja ya, lanjut ya. Wah, konsentrasi tadi sampai di mana nih? Sampai mana tadi? Setelah saya lihat itu ada kecurigaan merinding. Ini apa? Ibu-ibu masuk, kopi masih ada apa? Setelah selesai Bu, kata saya tuh, saya mau ini mau berapa, segini, dibayar saya itu. Pas saya keluar dari warung itu,
ada bapak-bapak yang itu, Pak, kata saya, manggil-manggil, sini Pak, sini, kata dianya. Manggil, udah sini bapaknya, sini, jangan di situ, sini aja, sini aja. Saya waduh inget itu merinding juga emang ini kejadiannya kayak gini. Jadi Waduh. beneran ya? Iya, ini apa di sananya kedengeran atau gimana ini sampai kayak gini atau apa ini harus ada di benahi ini Mang. Kita lanjut dulu ya, Bro. Wah. Nah, pas gitu dipanggil lah saya sama bapak itu. Ada apa Pak? Tadi makan di warung situ. Iya. Udah sini Pak, ayo sini. Itu bapak-bapak itu saking mungkin kasihan saya sama Connect dibawa. Udah duduk di sini. Bapak mau ngopi lagi ya? Ngopi ya. Jangan ini, jangan apa? Jangan artinya jangan keder, jangan apa. Ini Pak, saya ceritain. Yang warung Bapak itu sering terjadi. Terjadi apa Pak? Tadi orang perempuan. Iya perempuan. Terus gimana Pak? Ya cuma sinis aja gitu kan. Ini gimana masih goyang Itu gini? goyang-goyang terus itu. Bisa di-cut dulu atau gimana? Gimana? Ya, kalau Wausnya nyaman nggak apa-apa sih. Waus merasa terganggu nggak nih? Saya Waduh, juga ini. ngelihatnya nggak enak nih. Parah juga nih. Ini nggak ada ini tah. Ini masih panjang ceritanya. Ya setelah ini ya anggap langsung ke Semarang selesai gitu. Udah tanggung selesaiin aja dulu lah. Ya. Di sini waduh, di sini harus Coba menggeser dulu. Waus di stop barangkali dipegang. Nanti pengen- Di stop. Diberhentikan. Nah, Wah, Sobat MM, ini kita syuting sekitar pukul 12.30 sekarangnya. Tengah malam. Jadi saya juga nggak tahu nih udah langsung apa ini yang aja. terjadi. Nambah ini. Ya udah singkat cerita bapak-bapak itu ceritakan bahwa jangan di situ. Itu baru jadi orangnya itu sering terjadi begitu. Emang baru sudah lama nggak terpakai gitu kan. Jadi alhamdulillah udah bapak di sini aja. Dikasih lah tempat. Jadi nggak ini. Udah saya pikir waduh kata saya itu apa langsung aja tak kata saya Pak. Udah jangan dipaksakan. Udah biar nunggu pagi aja. Ini udah malam. Yang ditakutkan kalau dipaksa nanti barangkali terjadi Pak. Jadi udah bermalam di situ. Ya singkat cerita, ya bapak itu banyak cerita bahwa sering terjadi begitu di Alas Roban itu. Ya alhamdulillah saya ada. Dia kata dia kalau nggak ada bapak bisa mungkin ya nggak tahu lah apa yang terjadi. Jadi sering terjadinya kalau misalkan dipaksa takut berangkat itu terjadi sesuatu makanya di sananya. Udah nunggu subuh aja katanya. Subuh saya sholat apa langsung berangkat lah. Ya alhamdulillah selesai itu pulangnya malah nggak ada apa-apa, nggak masalah, nggak apa-apa. Cuma kita kembalilah ke pikiran saya sendiri itu apakah mitos yang awal saya berangkat itu benar-benar terjadi saat itu atau enggak. Nah itu mungkin jadi pertanyaan buat saya atau mungkin ada pemirsa yang tahu jawabannya. Saya juga makasih, berarti kan betul kan mitos yang kena kucing itu harus dikubur dengan pakaian kita gitu. Nah itu makanya Kesialan demi kesialan ya, gara-gara menabrak iya boleh dikatakan gitulah artinya. Tapi kita bersyukurnya tidak terjadi hal yang kayak tabrakan gitu makanya. Artinya terjadinya ke diri kita, kayak ketemu ini kok bisa gitu. Beruntun makanya dari awal sampai Alas Roban itu ya. Alas Roban itu Terus menerus. terus itu nggak ini kok bisa gitu. Sementara saya tuh di situ kerja di situ udah 1 tahun lebih. Itu perjalanan kalau siang sih nggak ada gangguan ya. Kalau siang sih nggak mungkin makanya. Aman-aman aja. Aman. Nah tapi kan ini saya lucunya kan gini. Berangkat sore dari sini kita tabrakan. Di sananya malam di Ciamis. Coba sok hitung jam 12 jam 1. Ya. 2 hari di situ datang Pak Dedinya jam 1, selesainya sampai maghrib. Jadi berangkat lagi maghrib. Setelah di Purwokerto datang bongkaran selesainya maghrib malam lagi. Jadi Pas ya. pas sekali kayak seolah-olah dari awal ini udah Allah alam lah apakah mitos atau bukan ya. Menurut saya ya artinya kalau saudara yang mendengarkan DMM, kalau emang ada nabrak kucing lebih baik ya dikebumikan dengan baik lah. Kalau itu sih bukan tahyul atau apa, tapi
bukan menantang, berarti kan begitu, makanya kita menjalani aturan aja gitu. Dan jangan sampai tersugesti nantinya ya. Iya, jangan begitu gitu kan. Tapi sekarang Alas Roban sih udah nggak seperti itu ya. Oh enggak, udah enak, rame. udah aman, udah rame. Dulu kan tahun 2007 tuh, wah masih Seram lah. bener-bener inilah. Tapi kabarnya beberapa juga sering kena gangguan masih. Jadi cerita dari bapak tersebut itu Masih sering. masih sering sampai ya ada yang kalau maksa itu ya, kalau yang nggak tahu maksa pergi itu terjadi kayak bannya pecah di jalan atau itu kayak ya olah alam lah, artinya kan terjadinya begitu aja kata bapak itu. Makanya biar nunggu siang gitu kan. Selama perjalanan Waus nggak lupa baca doa? Iya Barangkali terus lupa. istighfar terus itu kan. Selalu ya? Oh selalu. Apalagi enggak. Apalagi enggak ini, waduh bahaya. Nah Sobat MM, itulah kisah nyata dari Waus yang berprofesi sebagai supir tronton. Jadi ternyata menjadi supir tantangannya juga luar biasa. Iya. Tidak seperti yang kita lihat. Kalau kita ngelihat seperti menyupir biasa aja gitu ya. Kita ambil hikmahnya, ambil yang positif dan buang negatifnya. Bukan berarti Anda harus takut berjalan pada malam hari ya. Tetap saja seperti biasa, jangan lupa berdoa. Itu mungkin ya. Iya. Ini tapi gimana Bang? Ini di netral ini nih bisa nih. Ya nanti setelah ini mungkin kita coba lihat ada apa di sekitar ayunan ini. Iya nih. Wah. Masih deg-degan juga ya. Iya. Saya juga deg-degan. Ini deket ini Bang Wah. Tiba-tiba. Nanti kita cek. Kebetulan ada Kang Idot di belakang, nanti Kang Idot coba menetralisir ya. Oh gitu. Iya. Nah Sobat MM, gitulah kisah dari Waus. Dan akhirnya saya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.